pemirsa di rumah, aku lagi syuting Untung Ada Rudy. Dan sekarang waktunya break makan. Kita lagi bongkar-bongkar nasi kotak yang ada di lokasi. Nah, ini dia isiannya. Waduh, ini tampaknya sangat menggoda sekali ya. Ada opor ayam, ada tempe tahu, ada sayurannya, ada kerupuk serta sambal. Cukup komplit ya. Ini nih daging opornya kita coba. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Bumbunya ngeresep, mantap banget. Aku mau cocol si tahu sama sambalnya. Wah, ini kalau dinikmati ya, makan tahu dicocol sambal aja nikmatnya luar biasa. Kalau lihat cara makan Shanti atau yang kerap disapa Teh Shanti, siapa yang selera makannya tak tergoda? Walau cuma nasi kotak, tapi cara Teh Shanti meresapi setiap inci makanannya cukup menggugah selera. Apalagi ketika istri komedian Denny Cagur ini sudah mencicipi sambal yang pedas. Pokoknya nyos deh. Nah, itu baru nasi kotak loh. Lalu bagaimana jika Teh Shanti menjajal makanan kesukaannya seperti bakso? Tuh lihat, sudah pasti bikin ngiler kan? Yuk coba lihat bagaimana cara Teh Shanti menikmati kenyalnya bakso, plus seruputan demi seruputan kuahnya yang pedas. Seruput kuah, nyos. Kita coba dari baksonya dulu. Bismillah. Wow, endol. Ini udah cukup pas banget loh, diracikin bapaknya. Dua endol. Belas pangsitnya juara. Kasih babat, kenyal-kenyal, makin endol. Sekarang kita coba baksonya. Ini dia baksonya. Waduh, ini enak banget. Mungkin lebih ke makanan yang bisa dijadikan makanan berat atau bisa dijadikan cemilan gitu ya. Diaduk dong biar merata rasanya. Kalau nggak diaduk, kalau yang ke sendoknya sambalnya doang kan pedes doang yang kita rasain. Kalau makan bakso gerobakan saja bisa bikin ngiler yang nonton, apalagi ketika bersama suaminya Denny Cagur, wanita asal Tanah Pasundan, Garut, Jawa Barat ini menyambangi rumah makan khas Sunda. So pasti semua sayur, lalapan ludes dimakan dengan sambal yang khas aromanya. Nih ada nasi liwet, lihat nih. 3, wow. Wangi. Sama sambal dadar. Enak banget. Sebagai orang Sunda ya nasi liwet. Ya masak cireng, masak cimol, masak cibai, pokoknya peracian kalau orang Sunda mah ya. Tapi semenjak syuting Untung Ada Rudy, aduh ibu-ibu, menu-menu dan resep-resep saya bertambah. Nggak cuma peracian aja. Jadi saya bisa bikin cemilan-cemilan lain. Cookies bisa, terus bikin apalagi kue talam. Bikin banyak jajanan pasar yang udah dikeluarkan resepnya sama Mas Rudy di sini ya. Yang pasti bikinnya gampang. Pokoknya kalau dipraktekin di rumah pasti bisa. Akhirnya bertambahlah itu resep-resep saya. Ya, punya kegemaran memasak dan menjajal makanan, baik yang dijual di jalanan hingga restoran, Teh Shanti belakangan memang aktif membuat konten seputar dunia kuliner.
Berkah dari aksi mukbang Shanti, akhirnya membawanya pada satu program kuliner baru, Untung Ada Rudy, yang baru saja tayang di RCTI sejak pukul 7.30 tadi. Apalagi di program ini tak disangka Shanti didapuk sebagai host mendampingi chef idolanya semasa kecil, yakni Rudy Koirudin. Lantas bagaimana luapan bahagia Shanti bisa ikut terlibat menjadi host program kuliner dengan sosok yang dulu diidolainya? Waktu itu hanya tahu Teh Santi menikmati makanan-makanan di TV. Terus waktu aku ditawarin, ini kayaknya oke nih. Pertama dia suka makan, terus kedua tahu makanan. Ini pasti tipikalnya rame nih orangnya. Mas Dwi, ayo kita tanya. Ayo aja gitu. Hari pertama nih, episode pertama pecah kita ya Teh ya. Masya Allah, aku tuh beruntung banget ya bisa satu program sama Mas Rudy, karena memang idola dari kecil ya. Dari kecil tuh aku suka nonton, nemenin mama aku program-program Mas Rudy dulu di RCTI juga ya. Di RCTI juga, dan sekarang bisa satu bisa satu program, Masya Allah. Ngefans kalau dia lagi makan bakso, saya kabita banget. Aduh, Masya Allah. Bisa. Aku mau tanya bakso yang enak di mana? Malah ketemu satu frame. Masya Allah, aku ngefans banget sama Mas Rudy. Gak cuma aku, tapi memang di keluarga aku kayak mamaku, tante-tanteku kebetulan pada senang masak ya. Memang dari dulu tuh ngefans banget sama Mas Rudy, dan sekarang aku merasa bangga, keluarga pun merasa bangga melihat aku bisa satu program dengan Mas Rudy. Apalagi aku bisa banyak belajar sama Mas Rudy. Kehadiran Chef Rudy di program Untung Ada Rudy bukan saja akan menambah wawasan Santi, ihwal khazanah kuliner Nusantara, tapi juga akan banyak memberi manfaat bagi dunia usaha kuliner tanah air yang mulai banyak ditekuni kalangan milenial dan Gen Z ini. Apalagi Chef Rudy di mata Shanti merupakan chef yang tak pelit berbagi ilmu. Nggak perlu dicuri karena Mas Rudy ini sangat baik hati ya. Dengan sukarela Mas Rudy memberikan ilmu-ilmunya untuk kita, termasuk untuk aku. Kadang ada yang baru aku tahu, loh ternyata ngungkep tuh cuma begitu aja ya Mas. Iya gini aja. Emang selama ini gimana? Aku biasanya gini. Cari yang praktis tapi rasanya masih sama, tetap enak. Waduh. Soalnya kita tahu juga ya, banyak sekali anak muda yang mulai berbisnis dari SMA sudah jual makanan gitu ya. Nah, ini kalau dapat resep yang benar kan dia sekali coba benar bisa langsung dijual gitu kan ya. Nah, itu tujuan itu memang kita harus ini yang akan disampaikan sama Untung Ada Rudy itu, di samping untuk mencintai keluarga juga. Program ini memang tak hanya menyajikan edukasi dan tips-tips memasak simple dan praktis, tapi Chef Rudy dan Shanti juga mengemasnya dengan sejumlah hiburan dan tantangan memasak yang bikin pecah penonton. Apalagi tak disangka duet antara idola dan fans ini rupanya punya chemistry yang apik. Bukannya nggak tahu, nggak nyangka banget bahwa ini bisa sepecah ini gitu ya. Maksudnya dari saya kan niatnya awalnya resepnya untuk berbisnis dan ibu rumah tangga, tapi Mas Rudy kasih hiburan sedikit. Kalau Mas Rudy pengen kasih hiburan entah apa itu, nanti ditemani sama hostnya perempuan gini. Mas Rudy ada usulan, aku ngeblank tuh di situ. Udah RCTI yang ngusulin, nanti pas saya nge-klop sendiri, hadirlah ibu yang sangat pecah ini. Dan kita langsung klop jadi satu. Untung Ada Rudy. Temukan resep warisan Nusantara yang nikmat dan praktis. Kecium ya? Nggak kecium kayaknya. Bu, kecium nggak? Udah ya? Pokoknya serba tasted, was dasdem. Jangan lupa saksikan Untung Ada Rudy hanya di RCTI. Dunia kuliner memang tengah menggeliat hingga mulai banyak digeluti kalangan milenial dan Gen Z. Bahkan Ratu FTV sekelas Thalita Curtis tak ketinggalan ikut banting setir ke dunia kuliner dengan jualan risol dan rice bowl untuk menyiasati keterpurukan ekonomi yang dialaminya sejak COVID-19 lalu. Tim Gospot bahkan sempat menyambangi lokasi jualan risol dan rice bowl gerobakan Thalita Curtis di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ini sih dia jadwalnya dia Rabu Kamis. Iya, kalau Jumat Sabtu itu saya yang jaga. Kalau Senin Selasa itu istri yang jaga.
Kalau dulu kita display. Di display. Risol, karena emang awal juga kita risol gitu. Jualannya Katalita kita coba ya. Ini apa nih, chicken katsu nggak? Yes, ini chicken katsu suka pakai saus. Aku nggak tahu di saus apa, kayaknya kakak deh. Bener enak guys, tidak ada beres-beres, tidak ada bokis-bokis ya. Jangan proteinnya juga dari ayam. Betul, tetap biasa. Jiwa dokternya keluar, tetap harus ada makan protein. Enak banget masih enak. Enggak sih, kalau yang nyiapin rice bowl sama risol kan kebetulan tante sama omku sekarang, sama ada karyawan, aku udah punya karyawan satu, sama ada satu lagi juga temen aku juga. Jadi ya mereka yang nyiapin sih, makanya tadi dikirimnya terpisah gitu, karena aku kan lagi nggak pulang. Jadi dikirimnya saya duluan nyampe, baru dikirimin risol sama rice bowl. Ya dibilang usaha bertiga, nge-create bareng-bareng. Talita, saya sama istri bertiga. Jadi bilang ya ini tuh mata pencarian utama. Jadi jadi kita jualan ini tuh masing-masing punya gaji dari sini. Selain jualan offline gerobakan, Talita juga memasarkannya lewat jualan online. Beruntung sejak namanya viral, omsetnya naik hingga 50%. Berkah inilah yang membuatnya mulai berbenah. Ia yang sebelumnya tinggal mengontrak dengan paman dan tantenya, kabarnya sudah memiliki rumah sendiri. Enggak, udah jauh. Ya alhamdulillah jauh lebih baik lah gitu. Bahkan ketika pamornya kembali melejit, Talita kini tengah berjuang untuk menurunkan berat badannya agar bisa kembali menekuni dunia seni peran. Lantas benarkah kini Talita secara bertahap sudah sukses menurunkan berat badannya? Benarkah berat badannya sudah 2 kilo turun dari target 40 kilo? Ternyata selama seminggu ini alhamdulillahnya aku udah turun 2,5 kilo. Jadi kayak alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah ada progres. Nah ini aku mau perawatan di atas, perawatan muka juga, sama infus slimming juga seperti perawatan yang sebelumnya. Itu buat multivitamin, jadi karena mungkin alhamdulillahnya jadwalku lagi padat banget hari ini, jadi istirahatnya pun kurang, kedengeran dari suaranya. Makanya hari ini mau suntik multivitamin karena dia tuh biar bikin badan tuh fit, terus lebih seger lagi, lebih bisa berleluasa kemana-mana lagi gitu. Jadi tadi aku udah perawatan buat slimming, udah buat penghancur lemak juga, udah infus multivitamin juga karena aku lagi drop banget akhir-akhir ini. Kedengeran kan dari suaranya ya. Kayak masih, pokoknya targetku tuh harus turun 40 kiloan. Berarti udah turun 2,5 kilo, berarti harus berapa kilo lagi? Cepet kok, cepet. Idealnya di aku harus turun 40 kilo itu. Ya, sejak mengalami frustasi akibat konflik dengan ibu angkatnya bersama dengan pandemi COVID-19, gaya hidup Talita mengalami perubahan drastis hingga ia yang dulu punya pergaulan terbatas terlibat di dunia gemerlap malam. Frustasi hebat yang menderanya membuat Talita abai mengurus penampilan hingga berat badannya naik menjadi 115 kg. Perubahan drastis penampilan Talita itu bahkan membuat sejawatnya di dunia seni peran terkejut. Untuk seorang Talita yang punya bakat, aku bisa bilang itu bakat besar secara acting. Karena aku sendiri kan, kenapa aku bisa bilang seperti itu, aku ada kuliahnya untuk acting itu. Jadi dari teater ya, aku bisa melihat lawan main itu dia bisa acting atau tidak, tektokan bisa pakai perasaan apa enggak, itu aku ngerasain gitu. Dan kalau sampai dalam kefrustasian atau depresinya dia sampai merusak diri seperti itu ya, itu kita kembali ke pribadi masing-masing, tapi cukup disayangkan. Berpihak kemana-mana ya, nggak berpihak di kanan kiri nggak. Saya cuman selamatin itu anak. Gitu. Jadi gimana caranya anak bisa ngelanjutin hidupnya. Pada saat kita syuting bareng juga kayak situ, dia nggak pernah yang namanya selalu mengumbar masalah pribadi dia. Padahal dia ada masalah. Akhirnya masih dia sempat cerita gitu. Tapi dia nggak pernah mau mengumbar gitu. Maksudnya di depan kru, depan kita para pemain itu, maksudnya dia fun, gitu, selalu ceria. Talita sendiri sudah menekuni dunia akting sejak usia 12 tahun, tapi nyatanya tak membuat kehidupan Talita mapan.
Kehidupannya seolah kontras dengan julukannya sebagai Ratu FTV. Kepada tim kami, sang paman mensinyalir Thalita tidak sepenuhnya bisa merasakan uang dari jerih payahnya selama menekuni dunia seni peran. Sehingga ia sempat terguncang bahkan frustasi ketika konflik antara dirinya dan ibu angkatnya pecah. Uang kamu yang kamu hasilkan dari yang syuting-syuting kemarin itu ada di mana? Tahu ya, intinya duitnya sama dia lah. Sama mama kan ya. Ya udah, aku hancur dengan yang tadinya nggak pernah aku coba, jadi aku coba semua. Dia uang pegang uang dari teman-teman yang ngasih, teman-teman yang baik, bukan uang kerjaan, bukan. Tapi kemarin di sela perawatan tubuhnya, Thalita ogah kembali mengusik masa lalunya dengan ibu angkatnya. Aku no komen kalau itu sudah aku selesaikan di podcastnya Bang Densu, jadi silahkan ditonton aja karena aku sudah berjanji juga, sudah sharing juga, aku tidak akan membuka hal itu lagi. Jadi ya seperti itu, nggak ada lagi yang harus dibahas aja gitu. Ya itulah namanya jalan Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Mungkin Tuhan memang cara ngasihnya rezeki ke saya harus seperti ini. Jadi ya itu, ya aku sudah tidak mau bahas lagi. Jadi sudah aku tutup di podcast itu. Tidak akan aku ceritakan juga di podcast lainnya. Jadi ya selesai aja. Ya saya cuma nyeselin aja ya. Itu anak dalam kondisi terpuruk, nggak ada satupun yang merangkul, Mas. Jadi temen, saudara, siapapun nggak ada yang berani rangkul, Mas. Kalau berani ada yang rangkul dia, nyelamatin dia, kasih tumpangan dia, udah dimusuhin, kelar. Saya cuma ngerasa apa yang saya lakuinnya benar aja, gitu. Kalau menurut mamanya ada yang salah ya coba aja ngomong salahnya di mana gitu. Hidup selalu tak terduga, bahkan lompatan hidup hingga 180 derajat, beruntung kini Thalita bisa bangkit. Lantas, sudah sejauh mana upaya Thalita untuk kembali masuk ke dunia seni peran yang ditekuninya? Kenapa memutuskan untuk menurunkan berat badan itu karena memang aku merasa berat badanku juga sekarang sudah tidak sehat. Karena udah kadang-kadang udah kecapean jalan jauh tuh capek gitu. Sama yang kedua, lebih tepatnya sih pengen balik ke entertain aja lagi, pengen berkegiatan lagi, pengen istilahnya meniti karir lagi supaya dikasih kesempatan kedua, aku nggak mau disia-siakan.